Kalau kita mengatakan kok nggak kabul ya, kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah, protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh, aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah malam hari ini sehat walafiat bisa kumpul sama-sama cari ilmu. Insyaallah berkah manfaat. Malam ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan umat yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan WhatsApp maupun pesan-pesan yang lain. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang. Tapi membuat orang bisa paham dengan jawaban itu kenapa jadi susah. Makanya malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan jawaban ini betul-betul bisa memahamkan yang menjawab dan yang diberi jawaban. Amin. Pertanyaannya simpel. Saya sudah baca sholawat. Saya sudah baca Yasin, saya sudah baca zikir macam-macam, saya sudah doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa hutang saya enggak lunas-lunas? Ada yang nanya begini, ya ada enggak itu? Ada. Saya udah wiriti macam-macam, saya udah doakan macam-macam. Kenapa suami saya bandel terus, enggak sadar-sadar? Ada enggak istri yang doanya begitu? Udah. Yang di rumah juga ngaku kok ya, ada. Suami, kurang apa saya Ustadz, kurang apa saya Habib, kurang apa saya Kiai. Setiap di pengajian itu saya sebut namanya, saya sebut loh nama istri saya itu, tak doakan bener. Tapi kok ya kenapa doa saya ini enggak kabul-kabul? Kok ya wataknya itu loh, wataknya itu ngamuan kok enggak hilang-hilang dia. Ada enggak istri model begitu? Ibu diem Bu, jangan Bu. Pelaku dan korban dilarang berbicara. Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya. Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada enggak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain. Kiai, Habib, Ustadz, model apapun sudah saya datangi dan saya mintain doa. Tapi kok enggak kabul-kabul. Setiap melamar kok ditolak. Setiap melamar kok ditolak. Sekalinya diterima, besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi walaupun nggak pakai dikeluarkan, ya keluar dengan sendirinya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu kalau saya simpulkan judulnya, kenapa doaku kok nggak kabul-kabul, gitu ya. Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh,
Habib kok gitu sih? Lah Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul ya, berarti kurang ajar gak itu? Ibu, kurang ajar gak Bu? Sama siapa kurang ajarnya? Sama siapa? Sama Allah, betul? Jadi seringkali kita ini gak sadar kalau kita sudah kurang ajar. Kurang ajar itu bahasa Indonesianya apa? Lu kurang ajar itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia ya? Kurang ajar kan bahasa Jawa itu, betul kan ya? Nah, kita hidup di Solo kan nggak begitu bisa merasakan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indonesia. Kurang ajar itu sebetulnya bahasa Jawa, kurang ajar. Indonesianya apa? Ayo mikir Didik. Kurang ajar, kurang pendidikan, ya enggak, bukan ya. Kurang ajar adalah suatu sikap yang kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, enggak pas gitu. Enggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya terjemahan kurang ajar. Paham toh makna kurang ajar? Paham. Enggak paham ya wis sudah susah jelaskannya. Bahasa ini. Nah ini kalau kita mengatakan kok enggak kabul ya? Kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh, aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar toh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah. Kalau udah doa, percaya, yakin, mestinya hatinya apa? Tenang. Contoh, ini kan sering nggak sadar praktek jadi Tuhan toh? Betul enggak? Sudah doa, mudah-mudahan tidak hujan. Ya Allah, jangan hujan. Begitu hujan, lo hujan toh. Piye toh Gusti Allah iki? Lo kurang ajar toh. Ini kurang ajar ini. Ya wujudnya boleh jadi doanya macam-macam. Itu tadi sekedar contoh. Ada loh yang model begitu. Mungkin kita pernah, betul ya? Enggak sadar. Jadi mau mendikte Allah. Tugasmu itu minta dan pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi gak usah protes, tenang saja. Kalau kata orang Solo, tenang no pikirmu. Begitu pelajaran yang saya dapat dari supir truk. Ya, di belakang bak tuh ya, lagi nyopir enak-enak gitu ya, pengen ngebut, supir truk bilang tenang no pikirmu. Wah, kasih itu kebut ya, tenang no pikirmu. Ikhwani rahimakumullah, saya akan bacakan hadisnya. At-tarhibu min istibta'il ijabah wa qawlihi da'autu falam yustajab li. Atau yastajib li. Ancaman bagi seseorang yang menganggap doanya terlambat dijawab. Doanya terlambat terkabul. Doanya kok enggak kabul-kabul gitu. Nah, terjemahannya begitu. Ancaman bagi orang yang suka ngomong, da'autu saya sudah berdoa, tapi kok enggak kabul ya?
babnya itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Juz yang kedua, halaman yang di buku saya ini 321. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslimin wa Tirmidzi la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Fayastahsiru ay yamallu wa ya'i fayatruku du'a. Ini satu dulu. Mudah-mudahan ini jadi jawaban yang membuat padang hati yang menjawab dan yang dijawab. Amin. Karena informasi ini kadang masuk ke kepala, masuk ke hati, tapi gak mudeng. Ku pelajari dan ku dengarkan dan ku hafalkan, tapi belum paham. Ya enggak apa-apa, itu udah bagus. Sudah bagus. Tapi kalau 10 tahun gak paham-paham kan ya gak repot ya. 10 tahun gak paham-paham. Maka malam hari ini yuk kita tuntaskan, minta sama Allah malam hari ini dikasih pemahaman. Ya, paham tentang hal satu ini. Kalau paham, hidup ini enaknya luar biasa. Kalau paham. Kalau enggak paham, saya jamin ruwet terus pikirannya. Mumet terus, enggak tenang, enggak nyaman, enggak tentram. Habib kenapa malam ini ngomong begini? Karena WA ini 2000 lebih belum saya jawab. Belum saya buka 2000 lebih itu WA, WhatsApp yang masuk. Dan ribuan WhatsApp yang masuk rata-rata nanyanya ya tadi itu. Suami saya udah saya doakan, ya kok masih begitu. Istri saya udah saya doakan, kok ya masih begitu. Ini saya udah baca wirid ini, hutang kok gak lunas-lunas. Saya udah begini, tapi kok rezeki masih seret, Masya Allah. Saya belum ketemu WhatsApp yang mengatakan, Habib, kenapa saya kalau tahajud kok gak iso nangis? Belum ketemu saya. Belum. Habib, kenapa saya kalau sholat subuh kok ngantuk gitu ya? Itu juga belum ketemu itu ya. Yang nanya model begitu belum ketemu. Pertanyaannya, aktsaruhum urusan al-fulus wa duit. Urusannya itu. Satu. Yang kedua, al-suami wal bojo. Udah itu aja. Ruwet itu. Nomor 3, urutan nomor 3, enggak patek banyak pertanyaan, enggak terlampau banyak. Urusan anak. Ya urusan anak enggak terlampau banyak. Anak saya enggak terlampau banyak. Ada, tapi enggak terlampau banyak. Ranking nomor 1 al-fulus wal duit. Dan ranking nomor 1 dimenangkan oleh pertanyaan gimana caranya agar hutang saya lunas. Masya Allah. Ini pertanyaan juara 1. Pertanyaan juara 2, gimana caranya rezeki nggak seret itu. Pertanyaan nomor 3 juara urusan rumah tangga. Urusannya yaitu aja suami ruwet. Gantian istri ruwet. Enggak ada bab yang lain. Enggak ada bab yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita bahas ini ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan diberi pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Wes, ojo takok meneh, sahih atau gak sahih. Ya, sahih atau dhaif. Ini hadits super sahih. Dah, jadi kalau setan bisa dengan macam-macam ngomong super sahih gitu. Jadi enggak ada lagi keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad SAW enggak pernah bicara dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan Nabi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau udah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keliru. Walaupun seluruh pakar di dunia mengatakan keliru, yang ngomong keliru, yang keliru. Nabiku gak mungkin keliru. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kalau ketemu hadis Nabi SAW, ojo ngomong kok ketoknya gak pas ya. Hadisnya kok gak cocok sama zaman sekarang, ya otakmu yang gak cocok. Hadisnya mesti pas. Jangan salahkan hadisnya, kitanya yang gak paham. Paham maksud saya toh? Jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah, ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah, tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah, kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau nggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW menurut ilmu zahir. Kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat. Nah, mungkin ada sahabat yang lebih banyak tapi nggak diucapkan. Jadi kalau dihitung ya lebih sedikit, paham toh? Mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman hafalannya lebih sedikit, tidak. Bisa jadi di dadanya lebih banyak. Tapi tawadhu, karena sahabat Nabi itu yang senior-senior, itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain. Dah biar Abu Hurairah yang bicara. Jadi kalau Abu Hurairah udah ngomong, beliau diem, wes dia saja. Nah, kalau kita kan enggak, aku sing ngeruh, udah gak ada apa-apa nih. Saya yang paling tahu, dia enggak seberapa, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun, saya 20 tahun, banyak saya. Kita lebih senang dielu-elukan, begitu-begitukan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Nah dikasih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir. Nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah. Kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah. Sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Ganti, dongo kesel-kesel. Allahumma mobil ya Rabb, mobil ya Rabb. Sampai pagi dongo. Seminggu dongo. Habis itu enggak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya, gimana doamu?
ora kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya, gara-gara dia ngomong ora kabul, mampir ke rumah tonggonya. Masya Allah. Ben loro ati sisan gitu kan ya. Aku sing donga kesel-kesel saya doanya luar biasa kok yang dapat dia. Loh tambah kurang ajar meneh. Ya itu gara-gara kamu sendiri. Gara-gara kamu ngucap kok enggak kabul. Sadaro gitu loh, kamu nih minta sama Allah. Kamu minta sama Pak RT, itu saja suruh nunggu. Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT itu ya, tunggu. Ya, kemudian minta sama Pak RW, suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya saya tanda tangani. Serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangani. Ojo kakean takok. Jangan kebanyakan nanya, Pak udah tanda tangan ini belum Pak? Pak udah tanda tangan ini belum Pak? Pak kapan ya Pak? Ya Pak ya sebel tuh RT RW. Ini orang gak pernah silaturahim, sekali silaturahim nyebelin. Gak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangani. Kelurahan, ya serahkan berkas, tapi ya ada aturannya, tunggu. Ngatur yang namanya mau ngurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Ya semua prosedur diikuti. Jadi langsung tidak, tunggu. Tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi. Tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Nah, kenapa sama Allah kamu nggak bisa begitu? Yang jelas gak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodo gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Senyum-senyum, tanya sama tetangganya, kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil, tonggone batin, sakno korban Habib Novel. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel, stres, mobil, sumringah, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah nonol, sabar ya, sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh nggak ngarep-ngarep. Contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi? Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian. Nasi wongko, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bungkus. Kalau rezeki ya dapat, enggak rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah. Kalau untuk urusan begini kita enggak mikir. Pasti dapat. Baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang ya mesem. Wah, tanya sama temannya, Mas punya duit? Enggak. Kok senyum-senyum? Nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti di antara 1 sampai 31. Nah yang tanggal berapa? Ya saya enggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapanpun saya terima. Nah terus itu bosnya jelas, oh maha jelas. Bos-bosmu tuh enggak jelas, kalau bosku maha jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? Ya setiap saat saya butuh. Udah diantar, sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu. Oksigen nih saya hirup, enggak pakai saya ukur. Enggak pakai ada skrup di sini. Udah kebanyakan mandek, enggak ada. Enggak ada loh, saya mau nanya sama jenengan semua, rodok mikir didik, gak usah kakek. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh,
oksigen yang di rumah sakit tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. Mati gak awakmu? Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul? Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat, oksigennya tak sedot sampai habis oksigennya. Secara ilmu kedokteran, mati enggak? Mati. Nah sekarang ini di hidungmu sama Allah Ta'ala dikasih sekrup enggak? Ini kan kita menghirup udara, betul? Menghirup udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya, ini udah kelebihan, aduh sekrup, mandek gitu ya. Ini kurang, kendori, ngono kuwi. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Ngono kok ya kurang ajar. Insyaallah. Kok jadi diam semua kenapa ini? Lah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya maha bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama maha bos. Duit itu seberapa toh paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Lah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa. Kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita-kita ini loh. Kita-kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini, biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada, pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak, di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan, sorry bro, aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang nggak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau nggak punya duit jangan terima tamu. Nggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir, muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral, gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya ini ya? Gaya Didik kayak bos gitu, ini ya bagian buatkan teh mana kok nggak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh nggak usah repot-repot, alhamdulillah. Itu maksudnya kalau nggak punya beneran ya, nggak punya beneran. Tapi semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas, kalau ada tamu ya ditemani, waktunya cari ilmu, waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu, ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli, promosi saudara-saudara. Ya buat kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia, by Habib Novel Al-Idrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham, apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah, biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V, Afia. Biar ketok kayak opo Afia, padahal kuwi Afiyah. Nah, kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa, saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya.
Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, iki ilmu iwak iki metu meneh iki. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium, ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Terus pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas juga enggak bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena enggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya? Ya, makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada enggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah, saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah, biar dia enggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali, kita suruh renang sampai begini-begini, mentok-mentok, akuarium cilik sisa. Majikan kurang ajar. Nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau obah? Hah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia nggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan nggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak, cek. Nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya. Anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus. Untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya. Dan terus bergerak. Nah kenapa kamu gak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini gak paham-paham soalnya. Paham gak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya, maka ikannya enggak cari makanannya, yang dicari siapa? Majikannya, digolei, majikannya tangan ke atas, dia ke atas, majikannya tangan ke bawah, dia ke bawah, majikannya ke kiri, dia ke kiri, karena tahu yang ngasih makan majikannya, dia enggak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya, enggak cari majikannya. Senok ini lagi paham, masuk ilmu ini untuk toko iwak, Masya Allah. Dikasih hadis nggak paham, Al-Quran nggak paham, kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Lah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya, masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali itu paham langsung, tek paham. Oh ya, lah kalau kita ini nggak paham, nggak paham. Kenapa? Lah podo weduse. Tidak paham, kita jangan ngomong orang lain ya, diri sendiri, ya diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan, kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu menyesuaikan kalau ngasih, saya bukan maksud jenengan hewan bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya, jujur saja, biar kita nanti bisa paham. Kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham, ngomong. Yai Habib Ustadz Sepuronipun ingkang kathah, mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan, ketemu ayat Quran gak bisa paham, hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah, tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Yang seperti itu cara kita memahami kehidupan, gak bisa langsung melonjak pengen ngerti Al-Quran hadis, enggak sih, ya nanti dulu. Ikhwani rahimakumullah, boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan, obah. Ikan itu sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh nggak sempat dungo ya, zikir. Kata para ulama, ikan tuh nggak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, Masya Allah. Ini perlu dibongkar enggak nih rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu.
Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah, gak mikir endi panganku, endi panganku. Ndak ono iwak ngono kuwi. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya, akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup itu ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala, Masya Allah, hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngaten loh, sebentar, ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham? Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar. Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada segala bentuk kafe, kopi model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada. Suruh nunggu di situ, nikmatano sakarepmu, gratis, silakan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus teman ngelamun tok, kapan ya mobilnya ya? Kapan ya mobilnya? Takok sing dogo, mobilnya kapan? Oh enggak tahu, urusannya bos. Bosmu piye to? Janji-janji gak cetha. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel enggak sama kita? Sebel ya? Ini orang enggak tahu terima kasih, enggak percaya. Benar kan? Tapi kalau orang yang paham, mau dikasih mobil suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa, saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini. Nanti kalau saya udah keluar belum tentu bisa masuk lagi ke sini. Mobil itu bisa dicari kapan-kapan, tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang, sampai ke sini, jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana, menikmati di sana, menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya, gimana mobilnya? Gak mikir mobil, carry, tenang, kobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin, loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur, Masya Allah, kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang, terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang di doa itu berapa coba? Cek kan? Cek. Yang muda-muda butuh rabi, betul? Ayo ngaku tolong ngaku. Oh iya. Minta nikah agar bisa menikah. Bagus tuh doa ya, karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Enggak kuat ke haram tuh ya, wajib segera menikah. Kalau enggak bahaya bisa zina. Naudzubillah min dzalik. Nah, sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya, maka dia menikmati. Apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng-seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka nggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak nggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok nggak berani jawab, kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa nggak jawab? Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang nggak ada, yang ada nggak disyukuri gitu ya bu ya? Ikhwani rahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah nggak putus.